Sobat BMKG, apa kabar? Semoga Sobat selalu sehat dan lancar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kalau di episode lalu kami telah membahas mengenai keselamatan penerbangan, nah di episode kali ini kami akan membahas mengenai informasi meteorologi maritim untuk keselamatan pelayaran. Episode ini kami akan bicara tentang jenis-jenis gelombang, cara mengukur tinggi gelombang, ketinggian gelombang yang berbahaya untuk kegiatan transportasi laut, serta bagaimana cara Sobat mendapatkan informasi meteorologi maritim untuk menunjang kegiatan Sobat BMKG. Bersama saya Hasalika Nurjana, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG pasti sudah pernah melihat riak-riak kecil di pinggir pantai atau danau seperti ini, gelombang di lautan atau pasang surut. Nah, semua yang kita lihat tadi adalah jenis-jenis gelombang. Berdasarkan pembentukannya, gelombang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah gelombang kapiler. Gelombang kapiler ini adalah gelombang berukuran sangat kecil dengan tinggi gelombang hanya beberapa sentimeter saja. Gelombang kapiler dapat terbentuk karena getaran atau tiupan angin yang lembut di permukaan air yang tenang. Kemudian ada gelombang angin atau dikenal sebagai seas atau wind wave. Gelombang yang biasa Sobat lihat merujuk pada jenis gelombang ini. Wind wave ini dibentuk oleh tentu saja angin. Tinggi wind wave ini bervariasi dari hanya beberapa puluh sentimeter saja hingga berada di atas 10 meter. Berikutnya adalah gelombang alun atau swell. Swell sama seperti gelombang angin, hanya saja swell disebabkan oleh tiupan angin yang persisten dalam jangka waktu yang lama dan gelombang telah berada cukup jauh dari area pembangkitannya. Cukup rumit ya. Yang terakhir adalah gelombang pasang atau tidal wave. Sobat BMKG tentu sering memperhatikan kalau tinggi air di tepi pantai bisa bervariasi dalam satu hari. Kadang surut, kadang juga bisa naik tinggi. Nah, fenomena pasang surut ini termasuk ke dalam kategori gelombang juga loh. Gelombang pasang memiliki tinggi yang bervariasi di tiap tempat dan periode gelombang yang sangat panjang, antara 5 sampai dengan 25 jam. Artinya, butuh waktu antara 5 sampai 25 jam untuk air laut dapat naik dan turun kembali. Gelombang pasang disebabkan oleh fluktuasi gravitasi bulan dan matahari. Setelah kenal dengan jenis-jenis gelombang, sekarang Sobat BMKG perlu tahu nih, bagaimana cara mengukur tinggi gelombang. Ketinggian gelombang diukur dengan cara mengukur jarak antara puncak dan lembah dari sebuah gelombang. Sebagai contoh, Sobat BMKG sedang berenang atau berada di pinggir pantai. Maka, Sobat bisa mengukur ketinggian gelombang ketika berada di posisi terendah tepat sebelum gelombang lewat. Untuk Sobat BMKG yang berada di tengah laut, untuk dapat memperkirakan ketinggian gelombang bisa melakukan pengamatan secara visual dengan melihat kondisi laut, kemudian mencocokkannya dengan tabel State of Sea Codes dari Badan Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization berikut ini. Sekarang Sobat sudah tahu nih jenis-jenis gelombang dan cara mengukur ketinggian gelombang. Berikutnya Sobat BMKG juga harus tahu nih ketinggian gelombang berapa sih yang dapat membahayakan untuk jenis-jenis kapal. Untuk kapal kecil seperti perahu nelayan, ketinggian gelombang di atas 1,25 meter dan kecepatan angin lebih dari 25 km per jam. Untuk kapal berukuran lebih besar seperti kapal tongkang dan sebagainya, ketinggian gelombang di atas 1,5 meter dan kecepatan angin lebih dari 30 km per jam. Kemudian, untuk kapal feri dan kapal penumpang berukuran besar, potensi bahaya muncul apabila ketinggian gelombang lebih dari 2,5 meter dan kecepatan angin lebih dari 40 km per jam. Terakhir, untuk kapal berukuran sangat besar seperti kapal kargo, tanker, atau kapal pesiar, potensi bahaya muncul apabila ketinggian gelombang lebih dari 4 meter dan kecepatan angin lebih dari 50 km per jam. Nah, sekarang Sobat BMKG tidak perlu khawatir lagi jika ingin bepergian dengan moda transportasi kapal untuk menyeberang atau berkegiatan di laut. Karena informasi tentang cuaca, ketinggian gelombang, dan kecepatan angin di lautan dapat Sobat akses melalui website BMKG Maritim di maritim.bmkg.go.id. Bagi Sobat BMKG yang akan berlayar, dapat melihat kondisi gelombang di wilayah-wilayah perairan Indonesia dalam bentuk peta hingga 3 hari ke depan. Buletin yang berisikan informasi lebih teknis juga dapat diakses di sini. Nah, untuk yang ingin berwisata ke pantai, ingin menyeberang, atau beraktivitas di pelabuhan, informasinya juga tersedia di website ini.
Nah, sepertinya sudah cukup lengkap ya informasi tentang gelombang. Selanjutnya, bagaimana dengan perakiraan cuaca untuk sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau dapat juga melalui call center 196. Serta sobat juga dapat mengunjungi kanal media sosial @infobmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone sobat, baik melalui App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Salam sehat dan sampai jumpa.